Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu matematika. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang logika matematika. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan, kalimat pernyataan, kalimat terbuka, dan kalimat tertutup. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan kita akan mengetahui pengertian dari logika matematika. Nah, terkadang banyak orang yang suka bingung apa sih itu logika. Nah, di logika matematika merupakan salah satu materi pembelajaran matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Nah, logika tersendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya logos, dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan lewat kata atau bahasa. Nah, logika itu aturan berpikir. Kita ke contoh langsung ya. Contohnya, semua orang Indonesia adalah orang Asia. Itu premis pertama. Premis keduanya, Budi adalah orang Indonesia. Nah, gimana supaya kita menarik kesimpulan dari contoh premis pertama dan premis kedua? Nah, si Budi itu kan orang Indonesia. Nah, di premis pertama, semua orang Indonesia adalah orang Asia. Berarti si Budi adalah orang Asia. Jadi kesimpulannya, Budi orang Asia. Contoh yang kedua, semua badak berkaki 5. Saya adalah badak. Nah, kesimpulannya gimana? Saya itu kan badak. Nah, si badak itu berkaki 5. Berarti kesimpulannya, saya berkaki 5. Oke, yang selanjutnya, kalimat matematika atau kalimat pernyataan. Nah, di sini ada pengertian dari kalimat pernyataan. Apa sih itu kalimat pernyataan? Kalimat pernyataan adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar atau salahnya. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang benar atau salah, itu dinamakan dengan kalimat pernyataan. Oke, langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, Joni punya 2 tangan. Nah, si Joni itu punya 2 tangan, bener apa enggak? Bener apa salah? Pasti bener kan? Nah, berarti contoh yang pertama itu termasuk kalimat pernyataan. Yang kedua, dilarang makan. Nah, kalau dilarang makan itu kalimat apa? Nggak tahu kan kita? Soalnya dilarang makan itu nggak tahu kita bener atau salahnya. Belum tentu gitu ya. Jadi dilarang makan itu bukan kalimat pernyataan. Nah, lanjut ke 1 tambah 1 sama dengan 3. Bener nggak sih 1 tambah 1 sama dengan 3? Salah. Harusnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi di sini kenapa benar? Karena termasuk kalimat pernyataan. Tadi di awal, kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar atau salah. Benar atau salah. Nah, di sini 1 tambah 1 kan sama dengan 3. Itu kan salah. Berarti dia termasuk kalimat pernyataan. Jadi kita jangan fokus sama 1 tambah 1 sama dengan 3-nya, tapi kita fokus sama pernyataannya. Lanjut. Di dalam matematika, kalimat pernyataan itu disebut dengan kalimat deklaratif. Nah, di sini ada kalimat non-deklaratif. Tadi kan kalau misalkan kalimat deklaratif, contohnya 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi yang udah jelas tuh kalau dia itu salah gitu kan. Nah, kalau misalkan kalimat non-deklaratif, contohnya, jangan merokok. Ini apaan sih? Gitu. Jangan merokok. Nah, itu kalau misalkan jangan merokok, itu bukan kalimat pernyataan, tapi kalimat perintah. Oke, langsung ke kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Pengertian pertama, dari kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, biasanya kalimat terbuka itu memuat variabel. Kita tahu kan variabel itu yang X, Y, sama Z. Nah, jika variabel diganti dengan bilangan tertentu, kalimat terbuka akan menjadi pernyataan bernilai benar atau salah. Jadi kita belum ketahui tuh kalimat terbuka itu benar nggak sih nilainya segitu gitu. Nah, langsung ke kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang hanya mempunyai nilai benar saja atau nilai salah saja. Oke, langsung ke contoh aja ya. Contoh kalimat terbuka. Nah, contoh yang pertama, X lebih besar dari 4. Nah, yang pertama, tadi kan kita pengertiannya,
kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, si X lebih besar dari 4. Si X itu kan belum diketahui itu kebenarannya berapa. Kalau misalkan kita diganti nih, misalkan X diganti dengan 7. Nah, kita belum tahu nilai kebenarannya berapa. Nah, terus di selanjutnya, kalimat terbuka biasanya memuat variabel. Nah, di sini variabelnya apa? X kan? Nah, berarti itu contoh dari kalimat terbuka. Contoh nomor 2, 4Y plus 3 lebih besar dari 4. Nah, si Y itu kan kita belum diketahui itu berapa nilai si Y. Nah, jadi di sini termasuknya kalimat terbuka. Contoh yang ketiga, 2X min 9 sama dengan 17. Nah, benar nggak sih 2X min 9 sama dengan 17? Sedangkan variabel X itu belum diketahui. Jadi itu contoh dari kalimat terbuka. Oke, sekarang kalimat tertutup. Contoh kalimat tertutup adalah nomor 1, 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini tadi pengertiannya, kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang hanya mempunyai nilai benar saja atau nilai salah saja. Nah, di sini contoh dari kalimat tertutup yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini itu kan udah jelas tuh kalau 3 tambah 4 sama dengan 7. Benar nggak 3 tambah 4 sama dengan 7? Ya benar. Nah, berarti itu termasuk kalimat tertutup bernilai benar. Jadi udah diketahui langsung gitu. Lanjut nomor 2, contoh nomor 2. 5 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, di sini 5 dikurangi 9 sama dengan 4 benar apa salah? Salah. Harusnya 5 dikurangi 9 sama dengan minus 4. Nah, di sini termasuknya kalimat tertutup bernilai salah karena hasil dari 5 min 9 adalah min 4. Oke, yang ketiga. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Benar nggak? Jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Benar. Jadi kalimat tertutup ini yang bernilai benar. Oke, lanjut dari kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya adalah, logika matematika merupakan salah satu materi pembelajaran matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Yang kedua, kalimat pernyataan adalah suatu kalimat yang dapat dinyatakan benar atau salahnya. Yang ketiga, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sedangkan yang keempat, kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang hanya mempunyai nilai benar saja atau nilai salah saja. Nanti pertanyaannya di akhir ada question ya. Ya, semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.